你好，我是阿迪马斯卡马的，我是学着的西安教育大学，怎么样啊？我是啊，你很好。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Amel. Itu artinya kira-kira seperti ini. Halo orang Indonesia, saya Dimas Ramadan. Saya itu murid atau mahasiswa di Sian Chiang University. Hari ini Bu Amel gimana kabarnya? Saya berharap baik-baik aja. Nah seperti itu Bu. Oh iya, untuk pertanyaan Ibu menarik sekali. Terima kasih sekali udah diajak kolaborasi dengan Ibu melalui channel YouTube-nya. Saya senang sih, kemarin juga alhamdulillah udah diajak kolaborasi bareng PCIMU Tiongkok, bercerita tentang jejak Islam di Xi'an. Nah ini nanti relate banget dengan ya yang apa yang Ibu tanyakan tadi, seperti itu. Nah, Ibu kan udah tahu nih, saya belajar di Cina dan alhamdulillah dapat beasiswa ya Bu ya. Dan kemarin kan dulu sebelum kita perpisahan waktu masih di Jogja, kan saya juga udah bilang ini adalah full funded. Nah, cara tadi juga Ibu udah tanya. Nah, cara untuk mendapatkan beasiswa ini tuh sebetulnya mudah Bu. Ya, apalagi sekarang Google itu udah seperti dewa lah, semua bisa kita cari. Salah satunya yaitu kita bisa menemukan namanya laman studyinchina.org. Nah di situ nanti akan diarahkan ada banyak beasiswa yaitu seperti CSI, Chinese Government Scholarship, Bedrock Silk Road Scholarship. Terus ada juga kampus Cina Scholarship juga, Presiden Scholarship juga dari Cina juga. Nah nanti kita di sana itu disuruh bikin akun dulu, seperti beasiswa lainnya ya, tapi saya kurang paham. Nah nanti di situ di laman tersebut setelah kita bikin akun, kita suruh login, ada tuh syarat-syaratnya. Salah satunya seperti submit ijazah, transkrip nilai, ada TOEFL, terus ada LOE, ada study plan, ada prestasi, ada paspor, ada MCU dan lainnya. Nah, yang general gitu sebenarnya sama dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Dan jangan lupa semua berkas itu harus dalam format English atau enggak dalam format Mandarin. Nah, salah satu triknya yaitu ketika kita udah mendapatkan LOE, tentu pastinya kan kita itu udah bincang-bincang nih sama profesor salah satu universitas. Dan tentu kita udah menjelaskan nih apa sih yang mau kita lakukan atas study plan kita. Nah, untuk submit yang di portal tadi, saya sarankan jangan submit yang study plan, tapi yang udah jadi riset proposal. Kalau saya dulu sih seperti itu. Kemudian kalau kamu ya, kalau teman-teman punya workshop yang relate dengan jurusan ataupun nanti khususnya jurusan yang mau diambil, itu submit. Itu penting. Itu sebagai pendukung. Nah, untuk kehidupan di sana itu ya Bu ya, kalau saya merasa ya, yang udah 5 tahun di Jogja, yang udah 4 tahun diajar Ibu di UIN Sunan Kalijaga, S1-nya fisika, saya merasa itu ya sama. Khususnya daerah saya di Xi'an itu rasanya kayak di Jogja, itu penuh toleran. Ini juga udah saya jelasin pas kolaborasi bercerita tentang jejak Islam di Xi'an. Orang-orang di sana itu kayak di Jogja pertama ramah, dan Xi'an itu dikenal sebagai kota pelajar, pariwisata, budaya. Nah, ketika Anda ketik atau teman-teman ataupun Ibu ya, ketika ketik kata Xi'an di YouTube, mesti nanti akan ada yang namanya Muslim Street. Itu ikoniknya. Ya itulah Xi'an itu, penuh toleran. Hidup beragama di sana pun berdampingan. Masjid, gereja,
vihara itu ada. Dan untuk soal ibadah di sana itu don't worry, jangan khawatir, boleh, pemerintah nggak melarang, asal dilakukan di tempat semestinya. Oke. Nah seperti itu, jangan sampai kok ibadah atau sholat di pinggir jalan, itu nggak boleh, itu mengusik publik umum. Dan kalau saya di sana ya Bu ya, menurut saya bahasa Cina itu penting Bu. Apalagi awal-awal kita sampai Cina, dan kebanyakan yang saya temuin orang-orang Cina lokal sana, nah itu Inggrisnya itu jarang. Apalagi orang-orang di kantin tuh Bu. Wah, kita perlu untuk bahasa Cina, bahasa yang common lah ya. Makanya dulu sebelum saya berangkat ke Cina itu sering lihat YouTube, beli buku, sama lihat IG orang Cina yang ngajar Inggris dan ngajar bahasa Cina. Setidaknya itu perlu atau penting ketika kita mau menawar sesuatu atau membeli sesuatu. Contoh mudahnya gini, ketika kita ke kantin nih, di kantin saya aja, untuk petugasnya itu jarang yang bisa bahasa Inggris. Padahal itu kantinnya masuk di wilayah komplek international student. Bayangin coba. Nah, untung saya nih awal-awal udah ada bekal, setidaknya bisa bilang, "这是什么?" Ini tuh apa? "这个多少钱啊?" "老板,这个多少钱?" Bos atau penjual, ini tuh berapa sih harganya? Terus kalau kita mau nawar, "这个多少钱啊?" Ini berapa harganya? Ketika kita tahu kemahalan, takui lah, itian lah, takui lah. Itu artinya kemahalan nih, gitu loh, bilang gitu. Ini penting ya, penting Bu. Saya rasa juga Ibu juga penting bahasa Perancis pas awal-awal di sana. Nah, untuk biaya hidup di Cina Bu, kalau untuk tipikal saya ya Bu ya, bisa hemat. Saya sebulan itu kan dapat scholarship dari pemerintah China dan full funded tuh. Kita dikasih duit 3.000. Nah, 3.000 yuan. Kira-kira setara 6 juta lah ya. Tapi untuk kos sebulan di sana saya bisa cuma habisin 700 yuan atau setara 1.400.000 lah. Seperti itu. Saya bisa habis 1.000 yuan itu udah paket komplit. Maksudnya saya bisa main ke kota, saya bisa makan atau nongkrong di Starbucks. Wah, Starbucks di sana lebih mahal daripada di Indonesia kayak gitu. Kenapa kok bisa saya murah? Ya karena saya pertama yaitu kosnya cuma dikeluarin buat makan. Karena dormitory itu gratis. Listrik juga bayar, ting. Nah, paling listrik sana murah. Dormitory gratis. Biaya kuliah juga gratis. Jadi ya cuma makan. Sekali makan itu udah makan sehat nih ya. Udah nasi, sayur sama ayam. Itu paling 10 yuan. Nah, saya di sana itu makannya 2 kali. Jarang banget bisa makan 3 kali. Karena apa? Yaitu kuliah di sana itu ya dari pagi sampai malam. Saya pernah juga punya jadwal itu sampai jam 11 malam kuliah tuh. Dari pagi ya. Tapi ya itulah asiknya di Cina itu kayak gitu. Jadi ya murah sih ya. Murah banget bagi saya kalau Anda bisa ngatur gitu. Untuk nemuin makanan halal di Xi'an ya, yang notabene dikenal sebagai pintu gerbang pertama masuknya Islam di Cina, itu sangatlah mudah. Apalagi di seluruh kampus di Tiongkok atau di Cina, itu wajib ada kantin halal. Satu kantin halal. Itu emang udah peraturan dari pemerintah Cina. Kalau kamu nanti punya temen dari wilayah lain, tanyalah. Se-Tiongkok itu mesti ada. Nah, kalau makanan halal di kantin ya ada. Enak. Enak banget. Terus kemudian kalau kita mau keluar, kalau di Xi'an nih mudah banget nemu restoran Qingchen.
ataupun halal dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa Arabnya itu nemu di sepanjang jalan enak bisa. Apalagi kan di Xi'an itu ada Muslim Quarter yang jadi tempat hits, tempat asik para blogger. Jadi ya it's easy. Jangan khawatir kalau kamu Muslim. Intinya kuliah di Cina itu asik, menyenangkan. Jadi ibu sama kembar, sama Kava, sama Sakila, sama suaminya kapan nih ke Xi'an? Nanti saya deh jadi tour guide-nya. Oke?